Shalom, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali lagi bersama saya di channel Kabar Gembira. Dan bagaimana kabar Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Doa kami semoga Bapak Ibu Saudara dalam perlindungan Tuhan dan dalam keadaan sehat selalu dan diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah setia mendukung pelayanan kami lewat channel ini. Dan jangan lupa untuk terus mendukung kami dengan like, komen, subscribe, serta share sebanyak-banyaknya kepada teman Bapak Ibu Saudara agar mereka juga dapat diberkati melalui kesaksian dan firman Tuhan lewat channel ini, dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan ya tentunya kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa dukungan dari Bapak Ibu Saudara. Untuk itu jangan lupa untuk terus mendukung kami, support kami dengan like, comment, subscribe. Dan pada hari ini kita akan menyaksikan tayangan berikut ini, bagaimana si Murtadin asli Sukabumi, Bapak Ibu Saudaraku. Dan kita tahu bahwa orang Sukabumi adalah orang yang memang cukup fanatik. Dan ya kita lihat bahwa si Murtadin ini memang dia sangat fanatik. Memang dia adalah orang yang dididik untuk taat dalam menjalankan ajaran agamanya, dan dia memang harus rajin sholat dan lain sebagainya. Namun apalah daya kalau Tuhan yang sudah memilih dia, Tuhan yang sudah tarik dia untuk mengenal Sang Juru Selamat, yaitu Sang Pribadi Yesus Kristus. Dan inilah orang-orang yang memang Tuhan pilih, orang-orang yang memang ditentukan untuk mengenal kebenaran yang sesungguhnya, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan jangan lama-lama, mari kita menyaksikan tayangan berikut ini dan kita menyambut dengan penuh ucapan syukur. Shalom, selamat menyaksikannya. Terima kasih, selamat malam buat semua. Salam sejahtera buat kita semua juga. Assalamualaikum. Mungkin buat sahabat-sahabat muslim yang menyaksikan channel ini, kita bersyukur kalau malam hari ini kita boleh berjumpa dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Kita bersyukur. Terima kasih banyak kepada Tuhan. Sebelum saya menceritakan kisah saya muslim dan akhirnya saya jadi murtadin, sebelum itu saya mau cerita dulu. Di firman Tuhan ada seperti ini, dikatakan bahwa sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku sudah mengenal engkau. Tuhan sudah mengenal aku sebelum aku dibentuk di dalam rahim ibuku, di dalam rahim umiku. Dan di Mazmur 139 berkata firman Tuhan, matamu melihat selagi aku bakal anak. Mata Tuhan melihat selagi aku bakal anak. Mata Tuhan melihat selagi aku belum jadi anak, selagi aku jadi masih calon anak gitu ya. Dan dalam kitabmu dan dalam kitab Tuhan semua tentang saya tertulis. Di Yesaya 65 dikatakan gini, aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku, dan aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak pernah mencari aku. Saya dalam hidup saya nggak pernah bertanya tentang Yesus, tentang Isa. Karena siapa saya orang cukup fanatik gitu. Maksudnya cukup nggak suka lah dengan orang yang di luar agama saya itu dulu. Dan saya nggak pernah cari-cari gitu loh, ikut-ikut apa nanyain agama orang gitu, Yesus itu siapa atau apa ke gereja, nggak pernah. Tapi Tuhan berkenan gitu untuk memberi petunjuk kepada saya di saat-saat, di detik-detik terakhir gitu, ibaratnya waktu saya dalam keadaan yang memang sudah putus asa. Jadi saya jelaskan di sini dulu, nama saya Iis Ismawati. Saya lahir di Kampung Cisepan, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Sukabumi. Saya dilahirkan dari seorang ibu yang sederhana, yang tidak juga berkecukupan. Saya dibesarkan juga bukan
oleh karena tekanan harus ini harus itu terhadap agama, tidak. Ibu saya, umi saya cukup santai, rileks ngelihat anak-anaknya ya. Kalaupun saya sholat itu dari kecil itu karena kesadaran saya. Dan kalau ngaji itu memang satu kebiasaan di kampung, anak-anaknya setelah lepas maghrib itu pasti semuanya ngaji. Jadi dengan berjalannya waktu, saya tumbuh jadi anak yang gede biasa gitu, main sampai umur 13 tahun saya di kampung. Nah setelah 13 tahun saya pergi ke Jakarta merantau. Karena keluarga saya bukan keluarga yang berkecukupan, bapak saya kurang bertanggung jawab. Jadi akhirnya saya lah yang sebagai anak yang paling besar yang harus membantu ibu saya untuk menjadi tulang punggung. Saya kerja di Jakarta sendiri, berjuang sendiri, dan saya bisa bergaul dengan siapapun. Hanya yang saya bingung, saya nggak tahu di dalam pertumbuhan saya itu, entah itu kepercayaan, itu saya tumbuh jadi orang yang fanatik. Fanatik dalam arti saya bukan orang yang pinter. Ya seperti yang saya bilang tadi, bahwa orang tua saya tuh nggak nekenin kamu harus sholat, kamu harus ini, kamu harus itu, masukin ke pesantren atau apa, enggak, karena nggak punya duit gitu. Tapi saya tumbuh dengan seperti itu, entah itu karena apa gitu, mungkin karena pergaulan atau apa, sehingga saya nggak suka dengan orang-orang yang di luar muslim. Saya bisa nyiriin gitu, modelnya seperti ini, modelnya mukanya yang wajahnya tuh yang seperti ini pasti Kristen gitu. Itu saya bisa ngecap orang seperti itu gitu. Nah tapi di sisi lain, di dalam hati batin saya yang paling dalam, saya masih sholat walaupun saya nggak tekun-tekun amat. Saya bisa ngaji walaupun hanya sekedar gitu, nggak dalam-dalam amat gitu. Cuma di sisi batin saya yang paling dalam, saya takut mati. Takut saya mati. Sampai dalam hati saya berpikir gini, sampai hari ini saya nggak pernah ngomong ke siapapun karena ini cuma ngomong ke diri saya sendiri. Ada kerabat saya yang jauh, dia rajin sholat banget. Dia rajin banget dalam agamanya, sampai saya berpikir, apa saya bisa gitu nebeng keselamatan sama dia gitu. Sama sanak, sama famili saya ini yang agak jauh. Karena saya takut banget sama mati gitu. Saya ngebayangin mati itu gimana, karena saya sadar saya bukan manusia yang benar. Saya bukan manusia yang berdosa. Bukan manusia yang benar, bukan manusia yang hidup tanpa dosa gitu. Jadi saya takut banget mati. Nah berjalannya waktu sampai di umur berapa gitu, yang ngerasa tidak ada lagi harapan, itu saya. Sampai akhirnya saya mengambil keputusan untuk udah gitu. Kayaknya udah nggak tahu lah ibaratnya. Sekarang mau maju kemana lagi, mau mundur gimana gitu. Dan saya waktu kejadian itu saya masih sadar. Saya sholat masih, saya kerjain. Tengah malam saya nggak bisa tidur, saya masih tahajud. Saya sholat tahajud. Tapi di dalam hati saya tuh nggak pernah ada rasa gimana tentrem, ayem gitu, itu nggak pernah ada. Jadi di hati saya tuh selalu bergejolak, panas. Jadi kayak rasanya tuh kayak apa ya? Pokoknya kalau nggak bisa ngebayangin lah, sekarang saya udah kayak rasanya tuh nggak enak banget gitu ya. Akhirnya saya ngerasa bahwa udahlah gitu. Dan seringkali saya bengong, saya udah malas banget kumpul sama orang gitu, karena kontrakan saya terbuka, jadi banyak orang kadang-kadang di depan gitu ya, duduk-duduk santai. Itu saya udah nggak kepengen saya gaul duduk-duduk sama orang gitu, udah menyendiri. Dan terkadang kata orang mereka ngelihat saya tuh suka senyum-senyum sendiri katanya. Saya sih nggak tahu ya, saya nggak merhatiin diri saya sendiri gitu. Katanya suka senyum-senyum sendiri gitu. Jadi udah dari situ, karena ke dukun saya nggak ada hasil, kemana saya nggak ada hasil, akhirnya diem dengan perasaan yang berkecamuk, nggak jelas, rasa pengen nangis, pengen marah, pengen teriak, pengen apa, tapi nggak berdaya gitu, nggak berdaya. Sampai di satu titik saya ngerasa kayak selesai, habis gitu ya, nggak ada lagi harapan buat saya. Begini nggak ada jalan, begitu nggak ada jalan. Akhirnya di satu malam udah mau nyampe ke sebulan ceritanya, udah mau nyampe ke sebulan. Saya
punya pikiran, saya titip aja anak saya gitu. Anak saya udah tidur, udah malam, udah tidur. Saya titip aja gitu ke sebelah gitu. Saya nitip ke sebelah. Biarin saya pergi gitu. Saya pergi mau cari ayahnya sampai ketemu. Pokoknya saya baru pulang. Nah saya titiplah anak saya ke sebelah. Saya bilang saya mau pergi cari ayahnya. Mereka sih bilang jangan gitu. Karena kasihan anaknya sendirian gitu. Saya bilang biarin aja. Nanti saya bilang saya pasti pulang. Saya pasti pulang dengan ayahnya gitu. Nah tiba-tiba saya mulai jalan. Itu belum begitu jauh dari tempat tinggal saya. Itu mungkin kira-kira berapa ratus meter. Di situ ada lapangan kosong, gelap gitu ya. Karena malam sekitar mungkin jam 10-an lah. Malam gitu gelap. Tiba-tiba di dalam hati saya dibilang berhenti. Walaupun otak saya lagi kacau, galaunya kayak begitu, itu saya masih mikir, ini tempat gelap. Saya disuruh berhenti, saya suruh ngapain? Mau ngapain berhenti? Tiba-tiba di dalam hati saya ada yang bilang, ngedorong dan ngomong gitu, telinga saya tuh dengar. Masuk dia bilang. Saya lihat ada telunjuk yang nunjuk dengan kata-kata yang ditekan gitu. Masuk dia bilang. Saya masih bengong di situ. Masuk. Saya nggak kenal dengan orang itu. Saya nggak tahu itu rumah siapa gitu. Mau ngapain lagi malam-malam masuk rumah orang? Itu di pikiran saya masih ada seperti itu. Tapi di sini saya terus memberi perintah, merintah gitu. Neken banget ngomongnya. Terus ada telunjuk itu masuk dia bilang. Karena kayak sedikit dipaksa, akhirnya saya masuk juga. Bukan masuk, ketok dulu sebenarnya, ketok gitu ya. Karena udah malam kan. Saya ketok pintunya, akhirnya yang keluar itu anaknya. Dia tanya saya karena memang saya nggak kenal. Dia bilang, Mbak mau cari siapa? Saya bilang saya mau cari tante. Nah, dipanggilin lah tantenya. Tantenya keluar. Terus dia tanya saya. Dia bilang, kamu siapa? Ada apa? Kamu dari apa? Kamu siapa? Dari mana? Dan ada apa ke sini? Terus saya kenalin, saya bilang nama saya Iis. Saya kasih tahu tempat tinggal saya. Ada apa ke sini? Itu yang satu kata yang keluar, yang saya yakin itu bukan dari mulut saya sendiri. Itu pertanyaan yang bilang, tante, doanya orang Kristen itu seperti apa sih? Itu yang gak pernah saya pikir. Boro-boro kepikir gitu, terlintas aja tuh gak pernah gitu, kebayang aja gak pernah gitu. Itu kenapa saya bisa masuk, tiba-tiba saya tanya, tante doanya orang Kristen seperti apa? Orang Kristen seperti apa? Akhirnya tante itu dengan dia balik nanya, kamu lagi dalam masalah? Iya, saya bilang gitu. Terus dia tanya saya, kamu sudah sholat? Sudah. Kamu sudah tahajud? Sudah. Dia ajak saya masuk, dia ajak saya duduk. Dia mulai cerita sama saya. Dulu mah saya nggak bisa ngomong tenang begini, Bapak Ibu semua. Saya nangis, sambil ngomong itu nangis. Saya akhirnya diajak duduk, diceritain. Kita ini adalah keturunan Adam dan Hawa yang sudah jatuh ke dalam dosa. Berdoa tanpa melalui Isa, dulu dia ini sama saya itu Isa, itu nggak akan nyampe. Karena di Yohanes 14 ayat 6 dikatakan di situ bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Tantenya tanya kenapa, dia tanya, terus dia jawab sendiri. Karena pelanggaran Adam dan Hawa. Adam telah melanggar apa yang dilarang oleh Tuhan, yaitu makan buah kulbi. Yang tadinya katanya hubungan manusia tuh seperti kamu sama saya begini bisa berhadap-hadapan. Tapi karena pelanggaran yang Adam lakukan, karena pelanggaran yang Adam kerjakan, akhirnya jadi ada dosa di antara kita, di antara saya dengan Allah, di antara manusia dengan Allah. Jadi di situ butuh satu jembatan yang harus kita injak untuk kita sampai kepada Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Siapa yang menjadi jembatan yang bisa kita injak? Yaitu Isa, Yesus yang mati di kayu salib. Dan di Kisah Para Rasul 4 ayat 12 berkata bahwa di kolong langit ini tidak ada nama yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya nama Dia, tantenya bilang.
Dianya itu huruf besar. Kamu tahu siapa dia? Yesus. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sudah menyaksikan si murtadin ini, bagaimana dia proses dari agama Islam menjadi Kristen, yaitu percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Memang tidak mudah Bapak Ibu Saudaraku untuk mengikut Tuhan, tetapi ingat bahwa Tuhan pasti menjagamu, Tuhan pasti melindungimu, Tuhan pasti menyertaimu dan memberikan kamu kelegaan, kekuatan, semangat dan lain sebagainya ketika kamu mengikuti Dia, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita tahu bahwa si murtadin inilah murtadin yang cukup fanatik, bagaimana dia tidak mau bergaul dengan orang-orang yang berbeda keyakinan dengan dia pada waktu itu. Namun apalah daya Bapak Ibu Saudaraku kalau Tuhan yang tarik, dan akhirnya dari tadi dia tidak mau bergaul dengan orang-orang yang berbeda keyakinan dengan dia. Akhirnya sekarang dia yang murtad, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Namun sebelumnya Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya akan membaca firman Tuhan dari Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai yang ke-10. Firman Tuhan mengatakan demikian di sini. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Demikian jauhlah firman Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di sini kita lihat bahwa sebelum saya dan Bapak Ibu Saudara membentuk dalam rahim ibu saya dan Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah mengenal saya dan Bapak Ibu Saudara. Tuhan sudah mengenal siapa diri saya dan Bapak Ibu Saudara. Seperti si murtadin ini, dia sudah dikenal oleh Tuhan. Dia sudah diketahui oleh Tuhan bahwa dia orang yang telah dikuduskan, orang yang telah ditetapkan untuk menjadi orang percaya, untuk menjadi pengikut Kristus yang sejati. Dia sudah ditetapkan untuk menjadi saksi bagi Kristus, untuk menjadi berkat, untuk menjadi teladan bagi orang-orang di sekitarnya. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab di sini mengatakan di ayat yang ke-6 di sini bahwa maka aku menjawab, yaitu Yeremia menjawab, Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah
katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun yang engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, harus kau sampaikan. Jadi firman Tuhan yang datang kepada Nabi Yeremia, Bapak Ibu Saudaraku, ditegaskan bahwa harus pergi. Kita lihat di sini Nabi Yeremia mengatakan secara manusia itu keterbatasan, bahwa dibilang aku tidak pandai berbicara, aku masih muda, kata Yeremia. Tapi Tuhan bilang di sini, Tuhan berfirman, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu bahwa Simurtarinlah orang yang sudah dipilih. Demikian juga saya dan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita sudah dipilih, kalau kita sudah diutus, haruslah pergi, haruslah sampaikan pesan-pesan Allah, harus sampaikan perintah-perintah Allah yang sangat penting kepada orang-orang di luar sana yang belum mengenal siapa Yesus Kristus yang sebenarnya, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Sebab kita lihat di sini, Yeremia mengatakan, aku tidak pandai bicara, aku masih muda, aku tidak bisa Tuhan. Tapi Tuhan tetap mengutus dia. Dan akhirnya Nabi Yeremia juga berhasil untuk menjadi berkat bagi banyak orang, di mana dia harus menyampaikan perintah Tuhan, menyampaikan kabar baik ini yang sangat penting, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi saya mengatakan untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara, jangan takut. Karena kenapa? Tuhan yang menyertai saya dan Bapak Ibu Saudara. Sebab Tuhan menguduskan saya dan Bapak Ibu Saudara. Tuhan sudah memilih saya dan Bapak Ibu Saudara. Tuhan sudah menetapkan saya dan Bapak Ibu Saudara untuk menjadi saksi, untuk menjadi berkat bagi banyak orang, untuk menyampaikan perintah Tuhan kepada banyak orang. Jadi untuk itu jangan takut. Ingat bahwa Tuhanlah yang memberikan hikmat pengetahuan kepada kita untuk menyampaikan perintah-perintahnya atau menyampaikan kabar yang sangat penting ini, Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan yang membuat kita bisa, Tuhan yang membuat kita pandai berbicara, Tuhan yang membuat kita semangat untuk terus memberitakan kabar baik ini, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab di sini Tuhan menyertai. Di sini mengatakan di ayat yang ke-8 bahwa jangan takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepada aku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ini ke dalam mulutmu. Jadi ini sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana Tuhan berbicara kepada berfirman kepada Nabi Yeremia untuk terus memberi kekuatan atau memberikan keberanian supaya Nabi Yeremia ini tidak takut. Jadi demikian juga saya dan Bapak Ibu Saudara, tidak usah takut, tidak usah gemetar, tidak usah panik. Karena kenapa? Tuhan menyertai. Tuhan menjaga saya dan Bapak Ibu Saudara keluar masukmu. Tuhan pasti memelihara saya dan Bapak Ibu Saudara. Tuhan pasti menjaga, melindungi saya dan Bapak Ibu Saudara dalam segala mara bahaya dan dari segala macam penyakit apapun itu. Percayalah bahwa Tuhanlah yang menyertai, Tuhanlah yang membimbing, Tuhan yang memelihara. Sebab Tuhan sudah mengenal saya dan Bapak Ibu Saudara sejak dalam kandungan, sebelum membentuk, sebelum kita keluar dari rahim ibu. Tuhan sudah menjamah, Tuhan sudah menetapkan saya dan Bapak Ibu Saudara untuk menjadi saksi, untuk menjadi alatnya Tuhan, untuk menjadi pribadi yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Jadi untuk itu jangan takut kepada mereka untuk kita memberitakan Injil, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan memang tidak mudah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengikuti Tuhan. Pasti akan mengalami yang namanya masalah, tantangan.
dan itu pasti berlapis-lapis Bapak Ibu Saudaraku. Tapi ingat bahwa ketika saya dan Bapak Ibu Saudara serahkan sama Tuhan, bawa semua kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang memberikan jalan keluar, solusi untuk menyelesaikan semua masalah yang kita hadapi. Dan pastinya masalah itu akan terselesai dengan baik sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Sebab memang sungguh luar biasa firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudaraku. Bagaimana juga beberapa suratnya Paulus itu mengatakan bahwa secara khusus, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Jadi Rasul Paulus betapa luar biasanya Bapak Ibu Saudaraku. Jadi untuk itu kita juga harus turut mengambil bagian untuk memberitakan kabar baik dimanapun kita berada, dimanapun kita tinggal Bapak Ibu Saudaraku. Jadilah berkat di situ, jadilah pemberita firman untuk supaya mereka ketika mendengar dan percaya dapat diselamatkan. Tapi kalau mereka tidak percaya, jangan kita paksa, karena percaya atau tidak itu urusan Tuhan. Itulah pekerjaan Roh Kudus Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk terus berdoa agar semakin hari semakin banyak orang yang ditarik oleh Bapa untuk datang kepada Yesus Kristus, percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan, diagungkan, ditinggikan Bapak Ibu Saudaraku melalui kehidupan saya dan kita semua yang masih ada dalam dunia ini yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Ingat bahwa Tuhanlah penolongmu, Tuhanlah pemelihara, Tuhanlah menyertai saya dan Bapak Saudara. Jangan pernah takut, jangan pernah berhenti untuk menyampaikan kabar baik. Sampaikanlah kabar baik ini mulai dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kedua kalinya di muka bumi ini. Maka Tuhan mendapatkan saya dan Bapak Saudara di saat kita memberitakan kabar baik, maka kita akan mendapat yang namanya penghargaan nanti. Itu sudah pasti. Yakin dan percayalah, imanmu jangan goyah, tetaplah konsisten untuk terus datang menyembah Tuhan yang benar, menyembah Tuhan yang layak memang ditinggikan, diagungkan Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Dan mungkin kesaksian dan pembacaan firman Tuhan sampai di sini, dan semoga kesaksian dan firman Tuhan ini dapat memberkati saya dan Bapak Saudara, dan iman saya dan Bapak Saudara semakin kuat dan teguh dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan sampai ketemu di video berikutnya, dan jangan lupa untuk terus mendukung kami dengan like, komen, subscribe, serta share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman Bapak Saudara. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.